Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini, saya akan membahas mengenai perilaku demokrasi di era ketertarikan demokrasi. Tepat sekali nih, di mana sekarang sedang ada di masa-masa demokrasi. Seperti pemilu yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, kemudian adanya pilgub, dan yang akan berlangsung setelah ini adalah pilkada. Sebelum saya membahas materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komaniki Nuraha, absen 20 dari kelas 11 RPL 4. Baik, pada pembahasan yang pertama ini, marilah kita bersama-sama mengulik arti dari demokrasi. Tahukah kalian, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara sederhana, demokrasi adalah sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Kemudian, perkembangan demokrasi dimulai sejak Yunani kuno, berkembang ke Eropa pada abad pencerahan, hingga kini menjadi sistem pemerintahan yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Pada pembahasan yang kedua, setelah sebelumnya kita semua sudah tahu mengenai arti demokrasi. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai makna demokratis. Jadi, perilaku demokratis itu adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Lalu, apa saja sih ciri-ciri perilaku demokrasi? Yuk kita bahas. Era ketertarikan terhadap demokrasi ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Maka dari itu, perilaku demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri utama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keterbukaan dan transparansi. Dalam demokrasi, keterbukaan informasi adalah kunci. Pemerintah dan masyarakat sama-sama menghargai transparansi. Sebagai contohnya, diskusi publik sering diadakan sebelum suatu kebijakan baru diterapkan. Kedua, kesetaraan hak. Setiap orang memiliki hak yang sama, baik dalam menyampaikan pendapat maupun dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kita bisa melihatnya dalam pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil. Ketiga, partisipasi aktif. Demokrasi mengajak kita untuk aktif berkontribusi, baik melalui pemilu, diskusi, atau aksi sosial. Contohnya, kampanye untuk isu lingkungan atau memperjuangkan hak asasi manusia. Keempat, toleransi dan penghormatan. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kita diajak untuk saling menghormati dan menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Sebagai contoh, melalui debat publik tanpa kekerasan. Baik teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung materi. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi bukan sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah budaya yang harus kita rawat bersama. Dengan mengamalkan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, kesetaraan, partisipasi aktif, dan toleransi, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan inklusif. Marilah kita bersama-sama menjaga dan memperkuat demokrasi di sekitar kita, karena demokrasi adalah milik kita semua. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita bahas pada video ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.